Setelah misi heroik putra saya, kesatuan memindahkan kami ke kota untuk kehidupan yang lebih baik. Nyonya Clark, kamar yang di sana adalah untuk ibu. Kalau ada masalah, langsung bilang saja ke saya. Terima kasih, Davis. Nyonya Clark, jangan terlalu formal dengan saya. Max melakukan perbuatan yang sangat heroik. Itu hanya tugas saya. Ayo, nak. Mari kita masuk dan lihat isinya. Ayang, wanita yang dibawa James itu. Kayaknya cukup kaya, ya. Davis, mereka kerja apa? Nyonya Clark, mereka cuma orang-orang rendahan. Jangan digubris. Nyonya Clark, kalau mereka ganggu ibu, kapan saja bilang ke saya yang urus mereka. Terima kasih lagi, Davis. Nyonya Clark, semuanya sudah siap sekarang. Kalau butuh apa-apa, kapan saja bilang ke saya. Saya ada pekerjaan di kesatuan, saya pergi dulu. Terima kasih, Davis. Ibu terlalu sopan. Ehem, Ada apa? ibu baru pindah ke sini, ya? Berapa orang di keluarga ibu? Putra saya bertugas dengan terhormat. Kesatuan memberikan apartemen ini kepada kami. Putra ibu bertugas dengan terhormat. Gak heran dia kelihatan kayak orang kaya. Kalau gitu putra ibu, di mana dia? Keluarga kami punya seorang putri. Kenapa enggak? Biarkan anak-anak bertemu. Tidak usah. Putra saya tidak suka bertemu orang asing. Dia sedang istirahat sekarang. Tolong jangan ganggu dia. Di hari pertama saya dan putra saya pindah ke kota, tetangga seberang sudah punya rencana untuk mendekati saya. Saya kira itu cuma hal kecil. Tapi kemudian, Putra ibu membuat putri saya hamil. Hari ini, kalian harus memberi kami penjelasan. Hei, Clark, buka pintunya. Kalau kamu tidak keluar, aku akan mendobrak pintu ini. ada keributan apa ini pagi-pagi? Menghalangi pintu saya dan membuat keributan? Keluar sini. Ibu, Martha, mana putramu? Suruh dia keluar sekarang juga. Kalian mau apa dengan putra saya? Kamu masih pura-pura tidak tahu? Putramu membuat putriku hamil, kamu harus memberi kami jawaban hari ini. Putra saya membuat putrimu hamil? Masa sih? Lihat perut putriku. Putramulah yang melakukan ini. Apa? Kamu mau menyangkalnya? Putriku masih perawan, murni dan suci, dia bahkan belum pernah pacaran, dan putramu merusak kesuciannya. Bagaimana dia bisa hidup dengan ini? Ayah, ibu, ini salahku. Aku gagal melindungi kesucianku sendiri. Maafkan aku. Aku tidak bisa hidup lagi. Putri, jangan khawatir. Ibu yang akan urus ini. Putramu yang melakukan hal buruk ini. Bagaimana kamu akan mengganti rugi putriku? Jangan ngomong sembarangan. Putra saya tidak mungkin menyakiti putrimu. Hei, kamu mau menyangkalnya, ya? Kamu. Seseorang, lihat ini. Semuanya, lihat. Keluarga baru ini membuat putriku hamil. Sekarang mereka tidak mau bertanggung jawab. Oh, sayangku yang malang. Bagaimana bisa kamu berakhir dengan pria yang begitu buruk? Kalau kamu tidak bertanggung jawab hari ini, aku akan menghantamkan kepalaku ke pintumu. Aduh, perutku. Putriku, datang dan lihat. Putranya membuat putriku hamil. Aku di sini mencari keadilan. Dan dia mengusir kami. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Kita benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Aku tidak pernah menyangka keluarga mereka bisa begitu hina. Pah. Pah. Jangan dengarkan sepatah kata pun yang mereka ucapkan.
Putra saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apakah putriku benar-benar akan merusak reputasinya dan kesuciannya hanya untuk memfitnahmu? Clark, ketika aku menyebut putramu anjing, aku sebenarnya terlalu memujinya. Dia lebih rendah dari binatang. Dia membuat putriku hamil, lalu menghilang. Aduh, Maksudku adalah, putra saya benar-benar seekor anjing. Tidak mungkin dia bisa. Tetangga-tetangga, di kompleks kita, semuanya wanita dan warga lanjut usia. Hanya putranya, Max, pemuda kuat, kalau bukan si bajingan itu, lalu siapa lagi yang bisa? benar. Tepat sekali. Nyonya Clark, aku tahu kau tidak percaya. Tapi malam itu, Max menyelinap ke kamarku dan melanggar diriku. Untuk melindungi kesucianku, aku tidak berani bersuara. Tapi kemudian, perutku mulai terlihat. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jika Max tidak bertanggung jawab, aku dan anakku harus bagaimana? Max itu benar-benar binatang. Dia membuat gadis malang itu hamil dan dia masih bersembunyi di dalam. Terlalu pengecut untuk menghadapi konsekuensinya. Dia pria dewasa, tapi dia bersembunyi di balik rok ibunya. Berhenti mengoceh omong kosong. Putra saya adalah anjing. Tidak mungkin dia bisa menyerang putrimu. Martha, bahkan kau pikir putramu adalah binatang. Sepertinya dia sudah berbuat jahat selama ini. Dia, binatang itu yang pantas disambar petir, dia membuat putriku hamil. Hentikan omong kosongmu di sini. Maksudku adalah, putra saya benar-benar seekor anjing. Dia sama sekali tidak mungkin. Masalah ini dilakukan oleh putramu. Kami punya bukti. Sayang, tunjukkan pada mereka. Bukankah ini lencana identitas Max? Mengapa ini ada di tempat keluarga Jones? Apa artinya ini? Pasti putranya yang meninggalkannya di sana. Nyonya Clark, ini dari malam itu ketika Max menyelinap ke kamarku dan meninggalkan lencana identitasnya. Ini adalah bukti bahwa dia melanggar diriku. Kami punya saksi dan bukti. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Tepat sekali. Sampah sekali. Ini benar-benar lencana identitas putra saya. Mungkinkah putra saya benar-benar? Ini lencana identitas Max. Sekarang kami punya saksi dan bukti. Binatang kecil itu, Max. Dia menghamili putriku. Sayangku yang malang. Ku dengar Max melakukan jasa luar biasa. Itu sebabnya dia ditugaskan di kompleks kita. Aku tak pernah menyangka, dia adalah orang seperti ini. Binatang itu, apa haknya mendapat kehormatan? Menurutku kita harus melaporkannya dan binatang itu dibunuh. Ya, bunuh dia. Gadis Jones, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menemui Max. Pintunya terbuka, Nyonya Clark. Jadi aku masuk. Keluar. Putraku tidak suka orang asing. Jadi itu sebabnya kau menyelinap ke rumahku hari itu. Hanya untuk mengambil lencana identitas putraku. Untuk menjebak putraku. Clark, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kesucian putriku telah dirusak oleh putramu. Dan kau masih tidak mau mengakuinya. Hari ini, kau harus menyuruh Max keluar dan memberikan penjelasan. Apa kau begitu yakin bahwa itu putraku yang menyerang putrimu? Kami punya saksi dan buktinya di sini. Martha, kau tidak bisa seenaknya menindas kami seperti ini. Nyonya Clark, jika Max tidak bertanggung jawab, bagaimana aku dan anakku bisa bertahan hidup? Clark, putramu membuat putriku hamil. Sekarang, tidak hanya kami ingin kau membayar, tapi kami juga ingin putramu menikahi putriku. Dan dia harus benar-benar patuh kepada putriku. Ya, bayar. Lalu dia menikahi putriku. Kalau tidak, kami akan pergi ke unitnya dan melaporkan seluruh keluargamu. Kau ingin putrimu sendiri menikahi seekor anjing. Meskipun putramu lebih buruk dari binatang, dia menyakiti putriku, jadi dia harus bertanggung jawab sepenuhnya. Benar, kalau dia tidak bertanggung jawab, kami akan melaporkannya. Kami akan melaporkan kalian semua.
Martha, putramu bekerja sangat keras untuk melakukan jasa luar biasa. Sekarang, jika skandal ini meledak, seluruh masa depannya akan hancur. Jika dia melakukan kejahatan dan ditangkap, dia bisa menghadapi regu tembak. Jadi bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Pertama, kau bayar kami $50.000. Kalau tidak, kami akan pergi ke unitnya dan melaporkanmu. Kami akan membuatmu dan putramu ditangkap. $50.000, begitu saja, ini namanya bukan pemerasan? Penghasilan bulanan keluarga kami hanya $300, dan kalian berani minta $50.000? Hei, Martha. Kami bahkan belum melaporkan putramu untuk ditangkap. Itu sudah menunjukkan kami cukup baik hati. Beraninya kau menawar-nawar dengan kami? Hentikan omong kosongmu. Putraku tidak pernah sekalipun menyentuh putrimu. Kau sedang mencari masalah. Kau pikir aku tidak akan menghajarmu habis-habisan? Hajar sampai mati. Silakan, sentuh aku. Lihat saja nanti apakah James membiarkan kalian pergi dengan selamat. James, Ini. Clark, kalau kau berani keluar dari kompleks ini hari ini, aku akan laporkan ke pihak berwajib untuk menyelesaikan ini. Silakan saja. Panggil pihak berwajib. Kita harus melaporkan mereka ke pihak berwajib. Keluarga Clark itu, mereka semua binatang. oh, sayang, astaga. Kita, keluarga Jones, harus bagaimana sekarang? Pergi. Kamu dengar? Wanita yang jual sayur itu, putranya membuat putri keluarga Jones hamil. Membuatnya hamil, itu kejahatan. Ya, dia harus ditangkap dan ditembak, betul. Dan wanita itu masih menolak mengakuinya. Dia menutupi putranya. Dia binatangnya binatang. Sungguh. Bos, lobaknya berapa? Pergi dari sini. Sekarang. Aku tidak mau berbisnis dengan orang yang melindungi penjahat. Ayo, pergi, sekarang. Putraku, bukan penjahat. Putra, hari ini kita makan pangsit. Pak Smith, Anda harus membela keluarga Jones. Lihat, itu Max dari keluarga Clark. Binatang itu yang melakukan ini. Binatang itu, Max, menghamili putri saya. Sekarang dia bersembunyi di dalam, terlalu takut untuk keluar. Dan ibunya, Jalang Martha itu, melindunginya, dan menolak mengakuinya. Pak Smith, keluarga Jones kami hanya punya satu sayang yang berharga. Anda harus memperbaiki ini. Benar. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan keluarga mereka lolos dari ini, betul. Tenang saja, semuanya. Karena Max sudah melakukan hal keji ini, saya janji, dia akan menghadapi keadilan. Saya akan pastikan keadilan ditegakkan untuk wanita kita. Martha, Jalang kau, keluar sekarang. Keluar. Putra, makan saja makananmu. Ibu tahu kamu tidak bersalah. Ibu yang akan urus. Keluar. Pak Smith, putra Jalang inilah yang menghamili putri saya. Martha, suruh putramu Max keluar. Keluarkan putramu Max sekarang juga, suruh dia mengaku. Keluar, bawa Max keluar. Nona Clark. Kami menerima laporan publik. Putramu, Max, diduga melakukan penyerangan. Kamu harus membawanya keluar. Aku tak ada yang perlu kukatakan padamu. Putraku takkan pernah melakukan hal seperti itu. Ini keluarga Jones. Menyebarkan kebohongan, mencoba menipuku. Tuan Smith, coba dengarkan ini. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Minggir dari jalanku. Mundur. Putraku tidak suka orang asing. Tak satupun dari kalian akan masuk ke sini hari ini. Nyonya Clark, Maxlah yang membuatku hamil. Ini adalah fakta. Ini jelas di depan matamu. Mengapa kau tidak mau mengakuinya saja? Apa kau mencoba untuk memalukanku sampai aku tidak bisa hidup di dunia ini? Apa kau ingin aku membawa anak ini lalu mati? Max ini tidak lain adalah seorang pengecut. Menjijikkan. Dan dia pernah dihormati karena jasa luar biasa.
Aku yakin penghargaan itu palsu. Nona Clark, ini peringatan terakhirku. Putramu diduga melakukan penyerangan. Ini adalah kasus pelanggaran moral yang sangat serius. Kamu harus membawanya keluar sekarang untuk memberi penjelasan pada korban. Jika tidak, menurut peraturan, putramu tidak hanya akan kehilangan penghargaannya dan mendapat catatan buruk besar, tapi juga dipenjara. Jika keadaannya parah, dia bahkan bisa dihukum mati. Tuan Smith, kau mengambil cerita sepihak mereka dan mencap putraku sebagai pemerkosa? Aku mengenal putraku lebih baik dari siapapun. Dia tak akan pernah menyerang Chloe, dan kau tidak berhak mencabut penghargaannya. Hei, Tuan Smith, lihat dia. Dia tidak menghormatimu sama sekali. Martha, jika kau terus menghalangi kami, kau adalah kaki tangannya. Keluarkan Max sekarang juga. Keluar. Karena kalian semua yakin putraku adalah penjahat, aku akan membawanya keluar untuk menghadapimu. Tapi jika dia tidak bersalah, apa yang akan terjadi pada kalian semua para pemfitnah? Lalu bagaimana? Tuan Smith, apa pendapatmu? Menurut peraturan, menyebarkan rumor dan memfitnah orang lain akan ditangani dengan tegas. Penahanan. Keluarkan Max sekarang. Max, keluarlah. Benar. Keluarkan putramu Max sekarang juga. Kami tidak menyebarkan kebohongan. Karena kalian begitu bersikeras menghancurkan diri sendiri. Baiklah. Putra, keluarlah. Kalian benar. Putraku, memang seekor anjing. Apa? Aku tidak pernah sekalipun bilang Max adalah manusia. Ayo, semuanya, coba katakan padaku, bagaimana mungkin seekor anjing bisa menghamili putri keluarga Jones? Apa keluarga Jones cuma mau menipu kita? Reputasi keluarga itu memang tidak pernah bagus. Menurutku pasti ada yang tidak beres. Kalian yakin tidak salah? Tuan Smith, malam itu, benar-benar ada seorang pria yang menyelinap ke kamarku dan menyerangku. Lencana identitasnya tertinggal di kamarku. Tuan Smith, jangan biarkan Jalang Martha itu membodohi Tuan. Semua ini karena putranya berjasa luar biasa, sehingga mereka bisa pindah ke kompleks kita. Jadi, tidak mungkin putranya adalah anjing. Lagi pula, lencana identitas putranya, Max ada di rumah kami. Itu buktinya, benar. Bagaimana mungkin anjing berjasa luar biasa? Bagaimana mungkin punya lencana identitas? Martha, untuk menutupi putramu, kau tega mengatakan kebohongan apa saja. Tuan Smith, aku tahu. Max tidak mau menikah denganku. Jadi dia sampai cari seekor anjing untuk menggantikannya. Aku tidak mau memaksanya. Lebih baik aku bunuh diri saja. Martha, kau mau membuatnya mati? Hah, Tuan Smith, Tuan harus membela keluarga Jones. Martha, Jalang, serahkan putramu sekarang juga, buat dia membayar. Dia harus melakukan semua yang putriku katakan. Sudah kukatakan, ini putraku, Max. Nona Clark, kau masih memutarbalikkan fakta? Bagaimana mungkin anjing ini adalah Max? Lebih baik kau jujur dan beritahu kami Max bersembunyi di mana. Kalau tidak, aku terpaksa harus menahanmu. Ini peringatan terakhir. Anjing ini adalah putraku. Yang berjasa luar biasa juga anjing ini. Kalau hari ini kalian berani menyentuhku, kalian tidak akan sanggup menghadapi akibatnya. Tuan Smith, Jalang ini keterlaluan. Bawa dia pergi, hukum dia dengan berat. Tuan Smith, Tuan harus membela kami. Tolong. Tangkap dia. Lepaskan aku. Semuanya, berhenti. Kamu sedang apa? Pak Direktur, kamu datang tepat waktu. Kami di sini untuk menangkap seorang pemerkosa. Pemerkosa? Nyonya Clark, apa yang terjadi? Pak Direktur Davis, ini putra si Jalang ini. Dia menghamili putri saya, dan sekarang dia tidak mau mengakuinya, atau bertanggung jawab. Kesucian putri saya sudah hilang. Bagaimana dia harus hidup sekarang? Apa? Maksudmu Max menghamili putrimu? Itu benar-benar fakta, Pak Direktur Davis. Itu Max, si binatang itu, yang melakukannya. Kamu harus membayar. Dia akan bekerja seperti budak untuk putri saya seumur hidupnya. Max,
Kalau kamu tidak bertanggung jawab padaku, aku akan bunuh diri. Pak Direktur? Cukup? Max tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu menjebaknya. Ini fitnah? Pak Direktur Davis, kamu tidak bisa melindunginya hanya karena kamu dekat dengan Martha. Martha dibawa masuk oleh Pak Direktur Davis. Apakah dia kroninya? Bahkan jika dia adalah kroni, dia tidak bisa berbuat semaunya. Pak Direktur Davis ini biasanya terlihat seperti orang baik. Siapa sangka dia juga seorang bajingan. Yah, Davis, karena mereka tidak percaya pada kami, bantu aku ambil buktinya. Nyonya Clark, itu. Di laci meja samping tempat tidur. Karena kamu bersikeras melabeli putraku sebagai pemerkosa, kalau hari ini dia terbukti tidak bersalah, setiap orang di sini akan kena batunya. dengarkan dia, semuanya. Martha, jangan kira kamu bisa berbuat semaumu hanya karena kamu kroni Pak Direktur Davis. Hembah. Sekarang, kalau kamu tidak ingin ini meledak, bayar kami $100.000 dan suruh putramu bekerja seperti budak untuk kami. Maka kami bisa menyelesaikan ini. Membayar $100.000 dan bekerja seperti budak untuk putrimu. Kamu tidak layak. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kalau kamu mengaku sekarang juga bahwa semua ini adalah fitnah yang disengaja terhadapku dan minta maaf padaku, aku mungkin masih memberimu kesempatan untuk berbalik arah. Omong kosong. Berhenti mencoba menakut-nakuti kami. Apa, putramu memang seekor anjing? Kamu benar sekali. Max adalah seekor anjing. Ini milik Nona Clark, sertifikat pelatih hewan ahli. Dan ini adalah ide anjing militer putranya, Max, ID anjing militer. Apa? Saya mau tanya sesuatu pada kalian semua. Putra saya adalah anjing. Masa dia bisa membuat putri keluarga Jones hamil? Iya, Max itu anjing. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa membuat manusia hamil? Jangan ngomong sembarangan. Keluarga Jones tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Putri saya hamil. Kesuciannya hilang. Keluarga Jones, kalianlah yang terus bersikeras kalau yang menghamili putri kalian adalah putra Nona Clark. Sekarang dia sudah membuktikan kalau Max adalah anjing. Jadi, sekarang kalian mau bilang apa? Mungkinkah? Semal? Apa yang dikatakan Nona Clark benar? Bahwa kalian sengaja menyebarkan rumor dan fitnah. Kami. Tuan Smith, saya ingin bertanya. Menyebarkan rumor dan fitnah dengan sengaja, apakah itu melanggar hukum? Bisa ditangkap karena itu, kan? Tindakanmu sangat berdampak buruk pada hidup Nona Clark, dan harus dihukum berat. Kamu bilang, kamu bersikeras bahwa Max yang menyerang Chloe. Apakah ini direncanakan? Apakah ini pemfitnahan yang disengaja? Sayang. Tuan-tuan, kami benar-benar tidak memfitnah Nona Clark. Mana mungkin keluarga Jones bisa, hanya demi sedikit uang, menghancurkan kesucian putri yang kami besarkan dengan susah payah. Tuan Smith, Max yang menyerangku. Mana mungkin dia seekor anjing? Benar, pasti si Jalang Clark yang berbohong. Dia memalsukan dokumen. Mungkin setelah tahu putranya melakukan kejahatan, dia ingin membantunya lolos begitu saja. Martha dan Pak Direktur Davis sangat dekat. Mungkin mereka berkomplot. Kamu benar-benar menuduhku memalsukan bukti? Kalau bukan kamu yang memalsukan bukti, apakah kami yang memfitnah Martha? Bagaimana putriku bisa hamil? Di kompleks ini, tidak ada pria lain. Pasti Max. Max sekarang merasa bersalah dan bersembunyi. Jadi kamu cari anjing, palsukan dokumen, untuk membantunya lolos begitu saja. Kalian orang-orang hina. Coba lihat ini, menyebar kebohongan langsung di depan wajahku sekarang. Rumor apa yang kami sebarkan? Hari itu, kamu membantu Martha pindahan. Kami semua melihatnya. Kamu masih tidak mau mengakuinya? Sudah jelas sekali kalau kamu menyalahgunakan kekuasaanmu, Pak Davis, hanya untuk memihak dia, Martha. Ya, aku juga melihatnya hari itu. Pak Davis lah yang membantu Martha pindahan. Jadi berarti Pak Davis dan Martha pasti bekerja sama dalam hal ini. Tidak mungkin. Pak Davis terlihat cukup jujur. Bagaimana mungkin dia menyalahgunakan kekuasaannya? Dia bahkan melindungi monster itu. Masalah besar. Keluarga Jones, kalian tidak akan berhenti sampai terbukti salah. Pertama kalian memfitnah putraku, sekarang kalian memfitnah Pak Davis, nanti saat waktunya tiba, itu hanya akan memperberat kejahatan.
Kamu masih bisa memperbaikinya sekarang. Hukum bukanlah lelucon, hukum tidak akan membiarkanmu lolos. PAFT. Kedengarannya kalianlah yang bersalah di sini. Benar. Pak Davis, berhentilah menutupi Martha. Max tidak mungkin seekor anjing, jelas-jelas kalian berdua berkomplot, mencoba membodohi kami semua. Jangan pikir kalian bisa membiarkan monster itu tidak dihukum. Tetangga-tetangga, kalian harus membelaku dan bayi dalam kandunganku. Aku mohon. Semuanya, karena Martha menolak mengakui bahwa Max adalah manusia, maka mari kita semua bekerja sama dan menggeledah rumahnya ini. Pasti ada buktinya. Ayo kita geledah tempat ini. Biarkan mereka menggeledah. Mari kita lihat apa yang bisa mereka temukan. Minggir. Aku menemukan bukti. Kamu benar-benar menemukan bukti. Aku tak pernah menyangka, dia dan Tuan Davis ternyata bekerja sama. Sudah kuduga. Martha, kamu dan Tuan Davis bekerja sama menipu semua orang. Max bukan anjing sama sekali. Ini buktinya. Lihat ini, semuanya. Di seragam ini, ada nama Max di sini. Ini adalah buktinya bahwa dia telah berbohong. Kembalikan seragam putraku. Minggir, Martha. Buktinya ada di sini, jelas sekali. Kamu mencoba merebutnya karena kamu bersalah. Kembalikan seragam putraku. Lihat, semuanya. Martha menunjukkan rasa bersalahnya. Dia mencoba menghancurkan buktinya. Benar. Bagaimana mungkin anjing punya seragam manusia? Martha, kamu sudah berbohong dari awal? Aku tak pernah menyangka keluarga Jones ternyata mengatakan yang sebenarnya. Tuan Davis ternyata melindungi monster itu. Mereka semua terlibat, menjijikkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Davis, apa sebenarnya yang dia berikan padamu hingga membuatmu melakukan ini? Biar ku jelaskan padamu, keadaan tidak seperti yang kalian pikirkan. Jelaskan apa? Tuan Davis. Aku tak pernah menyangka kau orang seperti ini. Kau ternyata melindungi monster itu. Cukup. Jangan dengarkan keluarga Jones, mereka memutarbalikkan fakta, kembalikan seragam itu. Kalau tidak, harganya akan lebih dari yang bisa kalian tanggung. Kembalikan ke meja itu. Aku tidak akan menyerahkannya. Martha, kamu sendiri bilang putramu itu anjing. Ke meja ini yang ada nama putramu bukti kamu berbohong. Masa anjing punya baju? Martha, kamu pembohong. Benar, Martha. Untuk melindungi monster Max itu, kamu akan mengarang bohongan apa saja. Nona Clark, masalah ini jelaskan dengan baik. Aku tak perlu jelaskan apa-apa. Putraku Max adalah anjing. Sekarang, bisakah kamu kembalikan ke meja itu? Tuan Smith, lihat si jalang ini. Masih saja menyangkal. Nyonya Clark, kenapa kamu tidak mau mengakui yang sebenarnya? Max membuatku hamil. Aku tak tahan dengan rasa malunya. Pertama, kembalikan ke mejanya. Biar aku jelaskan. Mau jelaskan apa lagi? Kamu, Tuan Davis, dan Martha berkomplot melindungi monster itu. Aku akan ke tempat kerjamu untuk melaporkanmu. Nyonya Clark dan aku benar-benar tidak bersalah. Sama sekali tidak ada komplotan. Kemeja ini sangat berarti bagi Nyonya Clark. Kembalikan padanya sekarang. Menjijikkan. Kenapa harus dikembalikan? Dia bisa menghancurkan buktinya. Sayang, ayo kita bawa bukti ini dan laporkan mereka sekarang. Ya, laporkan mereka. Aku akan bersaksi. Aku juga. Aku juga akan bersaksi. Nyonya Clark, kamu tidak mau mereka membuat masalah dan membuat Tuan Davis dipecatkan. Serahkan saja Max. Ya, serahkan putra monstermu sekarang. Lepaskan dia. Sudah kubilang, putraku bukan monster. Karena kalian memaksaku sejauh ini, kalian akan membayar harga yang tak bisa kalian tanggung. Davis, pergi ambil putraku. Max, Nyonya Clark, silakan. Martha Clark, jadi akhirnya kamu mengaku juga. Putramu itu anjing, bukan manusia. Dia bersembunyi di ruangan itu. Tapi nanti, saat binatang itu keluar, aku sumpah akan mematahkan kakinya. Lihat perut putriku, Max. Aku akan mematahkan satu lengan dan kedua kakimu. Benar, kita tidak bisa membiarkan monster itu pergi begitu saja. Ya, kamu benar. Aku memang punya putra. Namanya Max, dan dia memang bukan anjing. Tapi, Nyonya Clark, akhirnya kamu mengaku juga. Perutku sudah kelihatan. Max harus bertanggung jawab padaku dan bayinya. Tidak hanya itu,
kamu harus membayar kami untuk kerusakan. Awalnya kami hanya minta $100.000 darimu. Tapi kamu keras kepala seperti keledai, dan baru menyerah saat terpojok. Sekarang kami mau kamu membayar harga yang lebih tinggi. Betul. $100.000 untuk seserahan, tidak boleh kurang, dan gajimu bulanan sekarang jadi milik kami. Dan apartemen dari pekerjaanmu juga jadi milik keluarga Jones. Itu perampokan. PAVT, perampokan, ini yang pantas didapatkan putriku. Dan juga, Pak Davis dan kamu berkolusi melindungi monster itu. Kamu berutang uang tutup mulut pada kami. Setidaknya $10.000. Kalau tidak, kami akan melaporkan kalian berdua ke atasan. Menurutmu itu tidak keterlaluan? Pak Smith, mereka baru saja membuli keluarga Jones tadi. Sekarang, mereka harus bayar harganya. Sudah selesai, semua tuntutan itu aku tidak setuju satupun. Mau kompensasi, mimpi. Apa katamu, Jalang? Tidakkah kamu takut putramu dalam masalah besar? Yang dalam masalah besar adalah kalian. Betul. Yang dalam masalah besar adalah kalian. Kalian memfitnah orang yang tidak bersalah, kalian membuat masalah dengan rumor. Kalian berani sekali. Dalam Martha Clark, kau, Pak Davis, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau sedang mencari putraku? Dia ada di sini. Apa? Mayat? Martha Clark, kau pikir memasang potret peringatan cukup untuk menipu kami? Kami tidak percaya. Putraku sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kalau kau tidak percaya padaku, pergi periksa di kantor polisi. Kau, Jones, apakah kau masih akan memfitnah putraku, mengatakan dia menghamili putrimu? Berhenti bicara omong kosong. Kau pasti dalang semua ini. Tepat sekali. Awalnya kau bohong, bilang putramu adalah anjing. Sekarang kau punya potret peringatan berpura-pura. Martha Clark, melindungi putra monster itu sungguh berani. Melindunginya? Bahkan sekarang, kau masih menjebak putraku. Tidak takut karma? Chloe Jones, aku tanya kau untuk terakhir kalinya, apakah kau yakin putraku yang menghamili kau? Aku, Martha Clark, berhenti mengintimidasi putriku. Kau pasti dalang semua ini. Keluarkan Max yang asli sekarang. Keluarkan dia. Putraku meninggal 5 tahun lalu, dan kau masih memfitnahnya, menyebutnya monster. Sungguh konyol. Kalau kau masih tidak percaya padaku, maka lihatlah ini. Jones, siapa yang memberanikan kau untuk memfitnah pahlawan yang mengorbankan nyawanya? Apa? Putra Martha Clark adalah pahlawan yang gugur. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Seorang pria yang sudah meninggal, bagaimana mungkin dia bisa menghamili wanita yang masih hidup? Mungkinkah keluarga Jones? Jangan omong kosong. Bukti ini pasti palsu. Kamu menyembunyikan Max. Stempel resminya dari unitnya. Apakah itu asli atau palsu bukan urusanmu. Akta kematian ini asli. Lima tahun lalu, setelah putra saya meninggal, sebagai pelatih hewan, saya melatih seekor anjing militer dari Angkatan Darat. Saya menamainya Max. Jadi, entah itu putra kandung saya atau anjing kesayangan saya, keduanya tidak mungkin menghamili putrimu. Kamu memfitnah saya. Kalian. Apa kalian sengaja melakukan ini? Memfitnah Nona Clark? Kami. Keluarga Jones memang dari dulu bukan orang baik. Siapa sangka mereka sampai segitanya dan menjebak ibu seorang pria baik. Mereka ternyata memanfaatkan simpati kami. Menjijikan, keluarga bajingan. Kalian keluarga Jones, kalian memanfaatkan kami sebagai pion, kan? Aku tak akan biarkan kalian lolos. Tidak, ini semua salah paham. Salah paham. Davis, memfitnah orang baik, mencoba pemerasan. Apa yang harus dilakukan? tentu saja, bawa mereka. Apa? Tidak, tolong. Ini cuma salah paham. Kami nggak mau masuk penjara. Ini cuma salah paham, sumpah. Ini cuma pertengkaran kecil antar tetangga. Itu hal yang wajar banget. Salah paham. Cuma salah paham doang tapi merusak reputasi putra saya dan reputasi saya juga, mau mengambil segalanya dari kami. Terus kamu bilang ini cuma salah paham? Apa yang kalian lakukan melanggar hukum? Ini jauh lebih parah dari sekadar salah paham. Tidak, bukan begitu. Itu dia. Itu putri saya yang ngomong sendiri.
Kami beneran enggak tahu. Iya, benar. Dia ngomong sendiri kalau dia hamil. Ngomong aja, bahwa Max yang memperkosa kamu? Dasar bocah nakal, cepat ngomong. Apa sih yang terjadi? Aku, Mau ngomong apa enggak sih? Hei, nggak boleh mukul perempuan hamil. Ini semua salah si bocah nakal ini. Kalau dia nggak nuduh Max, apa kami bakal dalam masalah besar ini? dasar bocah nakal. Cepat bilang. Siapa? Siapa yang bikin kamu hamil? Itu Leo. Apa? Dia? Leo. Bukannya dia preman sisi barat itu? Masa iya dia tidur sama putri dari keluarga Jones? Bener-bener bencana. Daripada konfrontasi Leo, keluarga Jones malah kesini nindas keluarga Clark. Kas penindas, cuma jago sama yang lemah. Bicara. Gimana kamu bisa sama Leo? Leo bilang mau pacaran sama aku. Dia ajak aku nonton film. Terus, di hutan. Kamu tahulah. Aku minta dia bertanggung jawab, tapi dia malah menghilang. Perutku mulai kelihatan. Aku nggak bisa sembunyiin lagi. Jadi aku nggak punya pilihan selain nyalahin Max. Ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak terus-terusan maksain aku sama Max, hari demi hari, apa aku bakal kayak gini? Siapa yang nyangka Max ternyata seekor anjing? Kamu hamil karena pria lain lalu datang memfitnah putraku. Seberapa bodohnya kamu? Aku juga korban. Martha, kamu lihat sendiri. Kami dibohongi bocah nakal ini. Kami sama sekali tidak bermaksud memfitnah putramu. Ya, kami juga tertipu. Ini semua salah bocah nakal ini. Kami tidak bersalah. Tolong, biarkan kami pergi. Tidak bersalah? Ya, memaafkan kalian? Bukan itu yang kalian katakan saat memeras aku. Aku cuma terbutakan keserakahan sesaat. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Ini, ambil kembali. Martha, tolong, kasihanilah kami. Anggap saja ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kalau aku tidak membawa bukti hari ini yang membuktikan kesucian putraku dan diriku, apakah kalian masih akan menyebut ini kesalahpahaman? Tidak. Kalian akan terus memeras aku, semakin lama semakin banyak, menghancurkan hidupku, menginjak-injak kehormatan yang putraku dan aku perjuangkan dengan nyawa. Aku sama sekali tidak akan memaafkan kalian. Martha, sudah kukatakan itu salah. Kenapa kamu harus begitu picik? Aku yang picik? Apa kalian tidak punya malu sama sekali? Davis, aku akan bawa ini sampai tuntas. Jangan khawatir, Nyonya Clark, masalah ini akan ditangani dengan baik. Supervisor Smith, bawa mereka semua kembali untuk penyelidikan menyeluruh. Ya, Pak, anak buah. Ini. Yang benar saja. Martha, Jalang, kuharap kamu mati mengenaskan. Tolong, lepaskan kami, Martha. Kami sangat menyesal, Martha. Kami salah paham tentangmu. Ya, semua ini keluarga Jones yang menipu kami. Tolong jangan dipikirkan terus. Baik, kalian mau maafku? Minta maaflah pada putraku. Apa? Kalian mengharapkan kami untuk minta maaf ke anjing? Betul, Martha, kau keterlaluan. Kami ini manusia. Kenapa kami harus minta maaf ke anjing? Tepat sekali. Hanya karena kau tidak bersalah bukan berarti kau bisa berbuat semaumu. Sudah lupa bagaimana kalian dan keluarga Jones memfitnahku? Kalau tidak minta maaf sekarang, aku akan mengira kau bersekongkol dengan keluarga Jones berusaha merebut harta keluarga kami. Martha, hati-hati dengan ucapanmu. Minta maaf. Pak Davis, Anda yang jadi hakimnya. Menurutku Nyonya Clark benar. Kalian seharusnya minta maaf. Minta maaf saja. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Martha, kami tahu kami salah. Itu semua cuma salah paham. Masalahnya, keluarga Jones juga menipu kami. Tolong, maafkan kami. Iya. Benar. Ayo pergi.
Anakku. Ibu di sini untuk menemuimu. Kamu baik-baik saja di sana? Max, 1972, jangan khawatir. Aku akan merawat Nyonya Clark dengan baik untukmu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Nyonya Clark. Ini harusnya bisa dijual dengan harga bagus. Kita ketahuan. Siapa di sana? Berhenti. Pergi. Cuma seorang anak? Kamu juga seorang Clark? Sepertinya ini memang takdir. SSST, jangan menangis. Cepat pindah, cepetan. Masukin ke bagasi. Jangan sampai rusak. Hati-hati. Awas, Lebih cepat, cepat. Gerak lebih cepat. Tuan dan Nyonya Sterling. Kabar buruk. Tuan Muda Ray. Dia diculik oleh pedagang manusia. Apa? Ray, anakku, kenapa kalian semua cuma berdiri di sini? Cari dia, sekarang. Tidak. Simpan saja barang-barangnya. Sudah tidak ada harapan sekarang. Ray segalanya bagiku. Aku harus menemukannya. Ya ampun. Sayang, bukan waktunya untuk ini. Kalau kita kehilangan Ray, aku juga tidak akan pergi. Dengarkan aku. Aku harus menemukan Ray. Ayo, jalan. Nona Clark, kami sudah mendaftarkan informasi anak itu. Semuanya sudah tercatat. Kalau ada yang melaporkan anak hilang, kami akan segera memberitahu Anda. Tidak ideal untuk menahan anak di kantor polisi. Untuk beberapa hari ke depan, kami harus meminta Anda untuk menjaganya. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik, janji. Aku percaya, dia akan menemukan orang tua kandungnya suatu hari nanti. SSS, jangan nangis. Ayo pulang, kita pulang sekarang. Aku akan beritahu kamu begitu ada kabar. Nyonya Clark, Tolong ambilkan botolnya. Nyonya Clark. Dia masih bayi, orang tuanya juga hilang. Kalau sampai terjadi, kita selalu bisa mengirimnya ke panti asuhan. Kamu tidak bisa membesarkannya sendirian.
Itu tidak mungkin. Anak sekecil ini, mengirimnya ke panti asuhan pasti menyedihkan. Lagi pula, dia diculik oleh pedagang manusia, orang tuanya pasti sangat khawatir. Dan dia juga seorang Clark. Untuk sementara, aku akan menampungnya. Aku yakin dia akan menemukan ayah kandungnya suatu hari nanti. Lihat. Aku tahu. Max juga pasti menginginkan ini. Andy, Nenek, coba tebak nenek belikan apa untukmu. Ini, sayang, mainkan ini. Malam ini, kita makan babi kecap untuk makan malam. Ayo kita pergi. Tuan Sterling, apa yang membawa Tuan dan Nyonya Sterling kembali ke negara ini kali ini? Tuan Sterling, apakah Tuan sedang mempertimbangkan berinvestasi di dalam negeri dalam perjalanan ini? Perjalanan ini adalah tentang sesuatu yang jauh lebih penting daripada investasi. 8 tahun yang lalu, aku kehilangan anakku. Tapi dia mengenakan liontin warisan keluarga Sterling kami, yang membuktikan identitasnya. Kepada setiap orang di sini, temukan putraku, dan aku akan memberi hadiah $1 juta. $1 juta. Hadiah $1 juta. Anakku, Ray. Kali ini, ayah pasti akan menemukanmu. Halo, permisi. 8 tahun yang lalu, apakah Anda melihat seorang anak yang hilang? Halo, tolong, lihatlah. Bantu kami menemukannya. Ya, tolong, kami butuh bantuan Anda. Terima kasih, terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Seseorang baru saja memberitahuku bahwa di dekat pemakaman, mereka menangkap seorang pedagang manusia. Kita akan pergi memeriksanya nanti. Raiku. Dia pasti masih hidup. Dia pasti begitu. Kalau begitu ayo pergi. Kita akan periksa ke sana. Ayo kita pergi. Anakku. Aku masak favoritmu, babi kecap. Anak. Katakan, apakah kamu baik-baik saja di sana? Jangan khawatir tentang aku. Andy ada di sini bersamaku. Mama Max, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika Andy menemukan ibu dan ayah kandungnya, dia tidak akan meninggalkan nenek. Aku akan selalu menjadi nenek Andy. Dan selalu keluarganya. Aku akan merawatmu, nenek. Dan memastikan kamu bahagia seumur hidupmu. Andy kita, benar-benar begitu bijaksana sudah seperti orang dewasa kecil. Andy, kamu baik-baik saja? Aku sangat menyesal. Ini semua salahku. Apa? Nenek, nggak sakit sama sekali. Ayo pulang, aku mau babi kecap. Oke, Bu, maafkan saya. Salah saya tidak lihat. Ini semua salah saya. Maaf. tidak apa-apa. Yang penting nak ini baik-baik saja. Bu, permisi. Saya harus angkat telepon ini. Halo? Apa? Nyonya Sterling pingsan. Oke. Saya sedang dalam perjalanan kembali. Maaf. Andy, ayo pulang, makan babi kecap. Oke. Babi kecap! Babi kecap! Andy, pergi istirahat dulu, nenek akan buatkan kamu babi kecap. Pergi main.
Andi, bantu nenek cuci piring. Iya, Nenek. Hati-hati. Jangan lupa cuci tangan. Wanginya enak banget. Ayo. Andy. Andy. Andi. Tolong. Tolong. Andi. Andy. Nyonya Clark, Andi. Andi, Andy. Andy, kamu harus baik-baik saja. Tolong. Andy. Ya Tuhan. Tolong, jaga Andy tetap aman. Kau sudah mengambil putraku. Jangan berani-beraninya kau ambil cucuku juga. Andy masih sangat muda. Dia bahkan belum menemukan orang tua kandungnya. jangan khawatir, Nyonya Clark. Andy akan baik-baik saja. Siapa di sini? Keluarga terdekat pasien? Saya neneknya. Biar saya bicara terus terang. Anak ini menderita penyakit genetik bawaan yang sangat parah. Kalau tidak diobati sekarang, saya khawatir dia tidak akan bertahan melewati usia 10 tahun. Apa? Dokter? Saya mohon, tolong selamatkan Andy. Begini, dengan teknologi medis yang kami miliki di sini, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, kami butuh spesialis dari luar negeri untuk melakukan operasi. Kalau begitu, kita akan sewa. Berapapun biayanya, kami akan lakukan. Dokter, berapa biayanya untuk menyewa spesialis dari luar negeri? Lupakan soal apakah mereka mau datang atau tidak. Biaya perjalanannya saja. Paling tidak $200.000. Apa? $200.000? Andi, nenek akan mencari cara untuk mendapatkan uang itu. Fokus saja untuk sembuh, ya, sayang. Sayang, Arthur. Kau berhasil datang. dokter. Apa yang terjadi dengan istriku? Tuan Sterling, hasil tes kami menunjukkan Nyonya Sterling mengalami serangan penyakit jantung keturunan. Penyakit jantung keturunan. Penyakit ini saat ini belum ada obatnya di negara ini. Kami tidak memiliki keahlian untuk mengobatinya. Jika dia harus menjalani operasi, kami perlu mendatangkan dokter dari luar negeri. Kalau begitu, datangkan. Dengan harga berapapun. Bawa spesialis dari luar negeri itu ke sini, apapun caranya. Baik, Tuan Sterling, saya akan segera mengatur semuanya untuk Anda. Pergi, sekarang, pergi saja. Kekasih, jangan kau khawatir. Kau akan baik-baik saja. Arthur. Kondisiku. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Kau harus mencari Rai kita. Dokter bilang, itu penyakit jantung keturunan. Itu bisa diturunkan ke anak kita.
Kau harus menemukan Ray kita. Aku tidak tahu apakah Ray kita sedang sakit. Atau apakah dia punya obat yang harus diminum sekarang. Kau harus mencari Ray kita. Sebelum aku pergi, jika aku bisa melihat Ray sekali lagi, aku bisa mati dengan tenang. Baik, baik. Kau harus mencari Ray kita. Oke, jangan kita bicarakan lagi. Sayang, tolong, jangan khawatir. Kau akan baik-baik saja. Aku sudah mengatur untuk mendatangkan spesialis asing terbaik. Dan dengar, jangan khawatir, aku akan menemukan Ray, aku bersumpah. Aku tidak akan berhenti sampai berhasil. Kekasih, sekarang kau istirahat saja. Aku akan bicara dengan dokternya. Kamar 3. Anak malang itu. Dia masih sangat muda, dan sudah didiagnosis menderita penyakit jantung keturunan. Penyakit Andi dan penyakit Nyonya Sterling sama. Hanya saja, dari yang kulihat, kondisi keuangan mereka mungkin tidak bisa menutupi tagihan medis yang besar. Kamar 3. Ada anak lain di sana dengan penyakit jantung bawaan. Mungkinkah itu Ray? Hei, kamu bilang ada seorang anak yang punya penyakit jantung bawaan. Yang sama dengan istriku, kan? Ya, Tuan Sterling. Anak itu baru berusia 8 tahun dan hanya punya neneknya. Sangat menyedihkan. 8 tahun? Raiku juga 8 tahun? Jadi mungkinkah dia adalah Raiku? Hei, suster. Anak itu, apakah dia memakai liontin pusaka keluarga Sterling liontin pusaka? Di lehernya. Saya tidak yakin soal itu. Tuan Sterling. Kenapa Tuan bertanya? Anak saya hilang 8 tahun yang lalu. Saya kembali ke negara ini kali ini. Khusus untuk mencari anak saya. Tuan Sterling, kondisi Nyonya Sterling sangat langka. Tapi jika ada anak yang hilang, itu benar-benar bisa jadi anak Tuan sendiri. Dia di ruangan mana? Saya akan pergi melihat. Itu tepat di depan, ruang 3. Ruang 3, ya? Oke. Nenek, aku nggak mau minum obat. Aku mau daging babi kecap. Jadi anak baik, Andi. Kalau kamu minum obat, kamu akan sembuh, dan nenek akan masakin kamu daging babi kecap setiap hari mulai sekarang. Mungkinkah dia Raiku? Ya Tuhan. Tolong pertemukan kami secepatnya. Ini Nak, yang punya penyakit jantung keturunan. IAFT. Omong kosong. Omong kosong apa itu? Cucuku naik sepeda dan tangannya terluka. Penyakit jantung apa? Jangan ngomong sembarangan. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Maaf. Suster. Kamar 3. Nak yang sakit jantung itu, di mana dia? Maksudmu Andy? Ya, dibawa neneknya. Setelah diperiksa, kami kasih obat, lalu mereka pergi. Mereka pergi cari uang bersama. Neneknya? Dia punya orang tua. Ada seorang pria yang selalu bersama mereka. Mungkin ayahnya. Oke. Terima kasih. Sepertinya, aku terlalu banyak berpikir. Dulu, Ray diculik oleh pedagang manusia.
Masa dia bisa ada di kota ini? Jadi anak baik ya, Andi. Minum obat dulu. Nenek masakin kamu daging babi kecap. Oke? Ayo minum. Nenek Andi, anaknya masih kecil, obat hanya bisa mengendalikan untuk sementara. Untuk menyembuhkan total, dia butuh operasi sesegera mungkin. Semakin lama ditunda, semakin berisiko operasinya. Andy, nenek akan cari cara untuk menyembuhkanmu. Martha, keluar. Apa ini? Martha, hal sebesar ini terjadi di rumah. Kenapa kami tidak diberitahu? Iya, Martha, apa kamu pikir kami ini orang asing? Nakmu sakit, hal serius seperti ini, dan kamu sembunyikan dari kami selama ini? Kalian, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini dariku. Pakailah untuk pengobatan sinak. Ini punyaku. Ambil. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Nona Clark, ini dari rekan-rekan kami di tempat kerja. Mereka minta aku untuk menyampaikannya. Kamu harus menerimanya. Ambil. Tolong, terimalah. Terima kasih, Kesehatan Sinak yang utama. terima kasih semuanya. Andi, kemarilah, bersujud kepada warga. Atas nama Andy dan orang tua kandungnya, terima kasih. Terima kasih, warga. Nona Clark, aku yakin penyakit Sinak bisa disembuhkan. Nat, ibu tahu, melihat semua orang baik di sini, pengorbananmu tidak sia-sia. Nyonya Clark, kabar baik. Spesialis dari luar negeri itu, Dr. Taylor, telah diundang ke negara ini. Andy bisa diselamatkan? Maksudmu itu dokter asing yang ahli penyakit jantung bawaan? Dokter dari luar negeri itu? Iya. Aku dengar dari dokter-dokter di rumah sakit kota ada seorang wanita kaya menderita penyakit yang sama. Dia sudah membawanya ke negara ini. Sekarang dia ada di rumah sakit kota. Berarti Andiku akhirnya bisa diselamatkan. Aku selalu tahu, anak itu adalah seorang pejuang. Syukurlah, akhirnya ada juga yang memperhatikan kita. Nona Clark, karena Dr. Taylor sudah ada di sini, sebaiknya kamu segera ke rumah sakit untuk menemuinya. Kami yang akan mengurus semuanya di rumah untukmu. Iya, Martha. Cepat bawa Sinak ke rumah sakit. Martha, tunggu. Pakai sepedaku untuk membawa Sinak. Lebih cepat. Akhirnya kita kedatangan dokter asing di sini. Pasti banyak orang yang ingin berobat ke dia. Kalau kamu terlambat, bisa repot. Baiklah, tunggu aku. Ini kubuat untuk cucuku. Pakai dulu untuk Andi. Di luar berangin, naik sepeda itu dingin. Pastikan Sinak tidak kedinginan. Andi, ucapkan terima kasih pada warga-warga. Aku akan bawa Sina ke rumah sakit dulu. Nanti aku traktir kalian semua. Ayo, sekarang. Ayo, Andi. Ayo, Andy. Nenek akan membawamu ke rumah sakit untuk menemui Dr. Taylor. Dr. Miller. Nenek Andi, ada apa? Aku dengar rumah sakit kita sudah mendatangkan spesialis dari luar negeri. Benar. Ada seorang wanita yang menderita penyakit yang sama dengan Andy. Mereka menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan Dr. Taylor dari luar negeri.
Dokter Taylor itu. Bisakah Bapak bantu kami bertemu dengannya? Cucuku juga butuh pertolongan. Nenek Andi. Ini Tuan Sterling, dari Sterling Group. Dialah yang membawanya ke sini untuk mengobati istrinya. Situasinya di sini berbeda dibandingkan dengan di luar negeri. Di sana, layanan kesehatan adalah bisnis. Bukan tentang belas kasihan. Aku khawatir dia tidak akan mau memeriksa Andi. Lalu apa yang harus kami lakukan? Dia adalah satu-satunya harapan untuk Andy kami. Dr. Miller, tolong, Bapak harus memikirkan sesuatu. Oke, lihat. Kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan masuk dan menanyakan atas nama kalian. Aku akan membela kasus kalian. Terima kasih. Silakan duduk. Dr. Miller, apa kata Dr. Taylor? Dr. Taylor telah setuju untuk mengobati Andi, tapi dia bersikeras pada biaya konsultasi setinggi mungkin. Biayanya mencapai $300.000. Apa? $300.000? Kenapa biayanya semahal ini? Bahkan seumur hidupku, dan aku menabung setiap sen, aku tetap tidak bisa mengumpulkan $300.000. Itu $300.000. Tidak. Tuan Sterling membayar mahal untuk membawa dokter itu ke sini dari luar negeri, kan? Jadi kenapa biayanya masih semahal ini? Nenek Andi, sistem kesehatan di luar negeri berbeda dengan sistem kita di sini, sama sekali tidak sama. Di sini, kita punya asuransi, perawatan medis terjangkau. Tapi di sana, berbeda, kalau kamu tidak punya uang untuk pengobatan Andi, aku khawatir. Tidak ada yang bisa kulakukan. Di sana, mendapatkan perawatan medis seperti menjalankan bisnis. Banyak orang tidak mampu membayar pengobatan. Nah, mereka hanya harus menahannya. Akhirnya mereka meninggal karena penyakitnya. Kalau kamu tidak bisa mengumpulkan $300.000 itu, aku khawatir kondisi Andi tidak akan mudah diobati. Aku sudah bicara dengan Dr. Taylor. Dia sudah setuju untuk mengobati Andi. Jadi soal uangnya, benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi. Nenek, aku tidak mau diobati lagi. Ayo kita pulang aja. Aku ingin menabung uangnya untuk masa pensiunmu, Nek. $300.000 itu uang yang banyak. Aku tidak perlu operasi. Oh, Andi, anakku yang malang. Kenapa harus kamu? Kenapa kamu yang kena penyakit ini? Kamu baru 8 tahun. Seluruh hidupmu masih di depan. Kamu bahkan belum melihatnya. Bagaimana aku tega melihatmu menderita seperti ini? Tapi $300.000 itu sangat banyak. Aku tidak mau diobati. Aku tahu kamu sayang padaku, Nek. Tapi $300.000 itu uang yang sangat banyak. Aku akan minum obat mulai sekarang. Kita tidak perlu operasi. Jangan takut, Andy. $300.000 saja tidak apa. Bahkan kalau $1 juta, aku tetap akan memilih menyelamatkanmu. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang untuk operasinya. Aku akan menjual segalanya jika perlu. Ayo kita pulang. Totalnya $45. Ini, hitunglah. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Bahkan jika aku harus menjual semua yang kita punya, aku akan menyelamatkan Andi. Dengan tabunganku selama bertahun-tahun dan pensiunku, aku pasti bisa mengumpulkan uang yang cukup.
Untuk Andy, aku harus terus berjuang. Martha, bertahanlah. Kamu pasti bisa mendapatkan uangnya dan menyelamatkan Andy. Hanya ada $200.000 di sini. Bagaimana dengan sisanya? Dr. Miller bilang Dr. Taylor hanya tinggal di negara ini selama 2 minggu dan akan sulit untuk memanggilnya kembali setelah dia pergi. Kecuali putraku mengorbankan nyawanya untuk ini, medali militer ini. Untuk Andy, maafkan aku, putraku. Putraku, ini satu-satunya yang tersisa untuk mengenangmu. Tapi demi Andy, aku tidak tahan lagi. Andy, kamu tunggu di sini saja untuk nenek, jangan pergi kemana-mana, ya? Baik. Mau gadai sesuatu? Aku sangat butuh uang. Bisa saya gadai ini? Bisa saya gadai ini? Ibu yakin mau menggadaikan ini? Ini milik ibu? Ini dulu milik putraku. Dia sudah tiada, tapi cucuku sakit, aku butuh uang, cepat, ini emas. Bisa saya dapatkan uang tunai untuk ini? Ini bernilai cukup tinggi. Ini untuk ibu. Hei, tunggu dulu. Ambil ini. Anggap saja untuk Sinak. Sedikit bantuan. Ayo, ambillah. Ambil saja saat saya menawarkan. Untuk pengobatan Sinak. Bersihkan tempat ini. Kamu tadi ngapain? Aku cuma lagi cari kemoceng. Buru-buru amat. Setiap hari. Pekerjaan sederhana aja nggak becus? Kalau begini terus, kamu bakal diusir dari sini. Cari aja kerjaan lain. Ah, bos, tolong. Kasih aku satu kesempatan lagi. Pegadaian Apex. Hei, bos. Barang ini dibungkusnya rapi banget. Kita baru aja dapat klien besar. Klien besar apa? Cuma orang Malang. Ada wanita tua yang baru datang buat berobat cucunya dan menggadaikan medali militer putranya. Kamu, Martha, kamu ternyata. Martha, kalau bukan karena kamu, aku dan orang tuaku nggak bakal di penjara. Selama ini, aku nggak bakal jadi gelandangan kayak gini. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal terjebak kerja kasar kayak gini. Semua ini semua salahmu, dan anjing itu juga. Kamu akan bayar untuk ini.
Aneh. Aku punya firasat ada yang baru saja mengawasiku. Masih ada orang baik di dunia ini. Dengan uang ini, kita bisa berobatkan Andy. Andy, kalau sudah besar nanti, kamu harus berbuat baik untuk masyarakat. Dengar ya, aku tahu nenek, Andy akan tumbuh jadi pria yang baik. Bagus. Nenek akan mengantarmu ke rumah sakit untuk operasimu. Ibu, ayah. Wanita itu, Martha, membuat seluruh keluarga kita di penjara 8 tahun. Kali ini, kita harus pastikan dia membayar. Wanita itu, akan kubunuh dia. Kalau bukan karena dia dulu, kita tidak akan diusir dari kompleks. Kita tidak boleh biarkan dia mudah kali ini. Hei, bos pegadaian bilang padaku. Wanita itu, Martha, untuk biaya pengobatan sinak itu, sudah mengumpulkan uang yang lumayan. Uang itu adalah utangnya pada kita. Wanita ini, dialah yang membuat kita ditangkap dulu, dan meninggalkan kita tanpa apa-apa. Semua uang yang dia punya, seharusnya jadi milik kita untuk ganti rugi. Betul, kita tidak hanya akan ambil uangnya. Kita akan buat dia membayar mahal. Begitu Andy sembuh, saatnya dia mulai sekolah. Nanti, Bos, kamu yakin soal ini? Bagaimana kalau kita ketahuan? Tenang, wanita ini punya uang banyak sekali. Cukup buat kita memulai hidup baru di tempat lain. Nenek, aku takut. tidak apa-apa, Andy. Nenek di sini. Kalian siapa? Kenapa kalian membawa kami? Lepaskan aku! Lepaskan! Diam, nak. Aku. Hei, kalau mau memukul seseorang, pukul aku. Jangan sentuh cucuku. Baiklah. Kamu yang kami cari. Wanita, tahan dia. Siap. Kamu di sana. Ini untukmu. Kalau bukan karena kamu, keluarga kami tidak akan dipenjara. Kamu, keluarga Jones, kalian keluar. Aku. Bajingan. Jadi kamu ingat, betul sekali. Kami sudah bebas. Dan sekarang, kami di sini untuk balas dendam. Semua ini karena kamu dan putramu membuat kita semua terkunci. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Putri, dia tahu siapa kita. Dia tidak akan melaporkan kita, kan? 8 tahun yang lalu, kamu berkomplot melawannya dan menjebak putraku karena menyerang putrimu. Kamu yang minta begini. Kalian tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri sendiri. Begitu, ya? Ibu, jangan panik. Karena dia tahu siapa kita tidak punya pilihan selain membungkamnya untuk selamanya. Lagi pula tempat ini di tengah-tengah antah berantah. Kalau dia hilang di sini, tidak akan ada yang tahu. Putri, kamu yakin sekali dengan ini? Dia berhutang besar pada kita. Serahkan semua yang ada di tas itu. Baiklah, kalau begitu. Wanita, aku akan mengantarmu untuk bersama putramu untuk selamanya. Jangan berani-berani menyakiti nenekku! Chloe, tenang saja. Uang, aku bisa memberikannya padamu. Aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Jadi, berapa jumlahnya? $10.000. $10.000? $10.000 itu uang yang banyak. Itu cukup untuk seluruh keluargamu untuk memulai hidup baru. Wanita, lihat ini. Apa ini? Apa? Uangku. Martha, lihat siapa yang memegang uangmu sekarang. Jadi bagaimana tepatnya kamu akan menyuap jalan keluar dari ini? Chloe, uang itu untuk operasi seorang anak. Kamu tidak boleh mengambilnya. Kamu berhutang pada kami. Aku bukan cuma ambil kembali. Aku akan mengirimmu ke kuburanmu.
Ayah, ibu, lakukan. Siap. Uang ini untuk pengobatan Sinak. Jangan ambil. Nenek tua, aku bunuh kau. Tolong jangan pukul nenekku. Hentikan. Tolong nenekku. Nak, kamu berisik sekali. Mau mati, Martha. Jadi ini dia cucu kesayangan yang kau pungut, ya? Aku bunuh dia sekarang juga. Tidak. Berhenti, ada apa di sini? Ibu, ayah, ayo pergi. Baik. Kamu baik-baik saja, nak? Nenek, jangan mati. Nak, apa yang terjadi di sini? Pak, ada 3 preman. Mereka ambil uang kami dan coba bunuh nenekku. Nenek baik-baik saja. Uangnya. Nenek, aku tidak mau uangnya. Aku tidak perlu pengobatan lagi. Aku cuma mau nenek hidup, nenek. Andi, sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Davis, nenekku ada di dalam, sedang diselamatkan. Diselamatkan. Apa yang terjadi pada Nyonya Clark? Dalam perjalanan pulang, kami diculik oleh orang-orang jahat. Ku dengar dari nenek bahwa itu keluarga Jones, dan mereka ingin membungkam kami. Keluarga Jones? Pasti Chloe Jones dan gengnya. Mereka baru saja keluar, dan sudah membuat masalah. Kali ini, aku pasti akan mengembalikan mereka untuk selamanya. Tuan Davis, apakah nenekku akan baik-baik saja? Jangan khawatir, Andi. Nenek adalah orang baik, dan hal baik akan terjadi padanya. Dokter, bagaimana kondisi Nyonya Clark? Ini. Nenek, tolonglah baik-baik saja. Ketiga preman ini terlalu kejam. Mereka merusak kedua ginjal pasien. Sekarang dia hanya punya 1 ginjal lagi. Jika tidak kami ganti tepat waktu, aku khawatir dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Dokterku mohon, selamatkan nenekku. Dokter, untuk transplantasi ginjal, berapa biayanya? Rumah sakit kami memang punya ginjal donor, tapi biaya pengobatan dan biaya perawatan lanjutan sangat besar, setidaknya $100.000. $100.000? Berapapun biayanya, kami harus menyelamatkan nenekku. Keluarga, pasiennya sudah sadar. Masuk. Oke, ayo kita pergi. Nyonya Clark, Nenek butuh transplantasi ginjal, biayanya sangat mahal. Bu, tabungan nenekku dicuri oleh pencuri. Ini semua uang yang Andy punya. Andy tidak akan diobati. Aku mohon, tolong selamatkan nenekku. Nak, jangan sedih. Kita akan cari jalan keluar bersama. Nyonya Clark, Andy. Nenek minta maaf. Nenek tidak bisa menjaga uang untuk pengobatanmu dengan aman. Nenek, James, aku takut tubuhku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku perlu minta tolong padamu. Tolong jaga Andy dengan baik untukku. Nyonya Clark. Dulu, aku berjanji pada Max akan menjaga kalian berdua. Aku mengecewakanmu. Beri kami waktu berdua saja. nenek, aku akan jadi anak baik. Aku akan pergi mengumpulkan botol. Anak bodoh. Nenek. Nenek hanya lelah. Nenek akan baik-baik saja setelah istirahat. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Aku tidak akan membiarkanmu berubah jadi bintang. Nenek, tunggu saja aku. Aku akan pergi cari uang sekarang juga. Jual barang rongsokan. Aku akan carikan ginjal baru untuk nenek. Para hadirin semuanya, aku mohon tolonglah aku. Nenekku butuh transplantasi ginjal untuk menyelamatkan nyawanya. Anak ini, kasihan sekali. Ini nak,
Ambil ini. Hari ini pinjam $2 dari Nyonya Jenkins. Andy Chen, aku akan kembalikan kalau sudah besar nanti. Tahun 1985, musim dingin. Kemarilah, nak. Ini, makan selagi masih hangat. Jangan pikirkan soal uangnya. Biarlah tuan yang traktir. Terima kasih, Tuan. Nak, kemarilah. Ini adalah semua uang yang kusimpan untuk beli permen cucuku. Kamu ambil dulu. Anggap saja ini hadiah dari Pak Tua ini. Terima kasih, Pak Tua. Kalau Andy sudah besar nanti, aku janji akan membayar kembali. Anak ini. Kasihan sekali. Ambil. Terima kasih semuanya. Kalau aku sudah besar nanti, aku janji akan membayar kembali kalian semua. Bangun. Itu anak yang waktu itu. Hentikan mobil. Hari ini, banyak sekali yang baik hati warga memberiku uang. Kalau aku terus begini, aku akan segera punya cukup uang untuk operasi nenek. Aku bawa uang ini langsung kembali untuk diperlihatkan ke nenek. Nah. Hei, nak, lihat dirimu, jadi kaya raya. Dapat uang dari mana? Nyuri, ya. Ya, ini bukan hasil curian. Orang-orang baik memberikannya untuk membantu nenek. Kembalikan padaku. Dia butuh uang ini untuk pengobatannya. Iya, kamu pasti cuma akan menghabiskannya untuk beli permen. Panggil aku Akek, mungkin akan kukembalikan. Ayo, katakan. Katakan, dan ini jadi milikmu. Tak bisa mencapainya, si pendek. Nak, sujud dan beri hormat 3 kali. Untuk setiap kali hormat, Pak Tua ini akan mengembalikan 1 lembar uang padamu. Mengerti? Hormat sekali, dan kamu dapat uang untuk dibelanjakan. Baiklah, aku akan sujud. Kembalikan uangnya padaku. Silahkan sujud. Beraninya kau. Kamu siapa sih? Ada masalah sama gue? Mau mati? Gi. Taruh uangnya. Si tua bangka. Mau cari mati? Kamu tahu siapa yang kuasai daerah sini? Hah? Siapa yang kuasai daerah sini? Denger gak? Ya udah, gue kasih tahu, si macan dari East Side. Pernah dengar namanya? Dia saudara angkat gue. Kalau kamu tahu apa yang baik buatmu, serahkan dompetmu, dan minggir. Gue kerja buat si macan, kamu tamat. Dengar ya, gue CEO Sterling Group. Arthur Sterling, pulang dan tanya. Si macan kamu apa dia berani sentuh gue? Apa? Kamu orang yang baru balik itu? Dari luar negeri? Orang terkaya di kota sungai? Tuan Sterling? Kami tidak tahu kalau itu Anda. Tolong, maafkan kami. Oke, biar gue jelaskan dengan jelas. Barang-barang ini tetap di sini. Dan kalian, minggir. Nak, nenekmu sakit? Pak, nenek saya butuh transplantasi ginjal. Biayanya paling tidak $100.000. Tapi uang nenek dicuri. Dia seumuran dengan Ray.
mirip sekali. Tapi lihat betapa tak berdayanya dia. Pergi, ambil uang dari mobil, gak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Nah, ini $100.000. Anggap saja ini pinjaman. Kamu bisa bayar gue kembali kalau sudah besar. Terima kasih, Pak. Kalau Andy sudah besar nanti, saya janji, saya pasti akan membayarnya kembali. Saya akan bayar. Hem. Oke, pulanglah. Hah? Anakku, Rai. Kalau dia masih di sini, sekarang usianya mungkin segini. Nak, kamu ada di mana? Kalungku? Kalung batu jadeku kenapa ada di kamu? Pak, ini kalung batu jade Andy. Kata nenek, ini peninggalan ayah dan ibu untukku. Omong kosong. Kalung batu jadeku hilang. Pasti kamu yang ambil saat situasi kacau. Tidak, Pak. Andy bukan pencuri. Sekarang aku tahu. Kamu bukan cuma pencuri, tapi juga pembohong. Nenekmu sakit, dan kamu pakai itu buat bohong. Kamu sengaja berbohong buat minta dikasihani, buat nipu uang orang. Ayo ambil uang kita kembali. Ayo pergi. Pak, tolong kembalikan kalung batu jade itu padaku. Ini benar-benar kalung batu jade Andy. Sudah. Kalung batu jade ini jelas-jelas milikku. Sudah, jangan menuduh sembarangan. Andy bukan pencuri. Kembalikan kalung batu jade itu ke Andy. Aku peringatkan kamu, jangan terus-terusan menggangguku. Kalau tidak, aku tidak akan lagi bersikap baik. Jangan paksa aku melakukan hal yang akan kusesali. Kembalikan kalung giok itu padaku. Lepaskan. Ayo, singkirkan dia dariku. Orang dewasa sepertimu, berani-beraninya kau mengganggu seorang nak, benar. Semuanya, bukan seperti yang kalian lihat, ini gara-gara nak ini, dia bohong bilang neneknya sakit. Aku memberinya uang karena rasa iba, dan dia malah berani mencuri dariku. Kamu yang bohong, kalung ini milikku. Sebagai CEO Sterling Group yang terhormat, masa aku akan mengganggu seorang nak hanya karena sebuah kalung? Aku ingat nak ini. Dia tadi ada di persimpangan itu mengemis. Aku baru saja memberinya $10. Ternyata dia penipu. Terlalu muda untuk jadi sejahat ini. Memanfaatkan rasa iba orang. Aku yakin cerita neneknya sakit itu bohong belaka. Pembohong kecil. Kembalikan uangku. Jangan berani-berani ambil uangku. Andy bukan pencuri. Di usiamu, seharusnya kau belajar hal yang lebih baik. Kenapa kamu harus berbohong? Sudah sepantasnya. Andy tidak berbohong. Andy benar-benar butuh uang itu untuk menyelamatkan nenekku. Masih kecil sudah jadi pembuat onar. Aku penasaran orang tua seperti apa yang membesarkannya. Kalau saja Ray bersama kita, dia pasti anak yang baik. Iya. Ray, kamu tahu tidak? Ayahmu sudah lama menunggumu. Kamu di mana? Ayah dan ibu terus mencarimu. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Ayah dan ibu akan menemukanmu suatu hari nanti. Tuan Sterling, kita mau kemana? Kembali ke rumah sakit. Mari kita periksa Nyonya Sterling. Tuan Sterling, kenapa lama sekali? Dr. Taylor sudah lama menunggu Anda. Aku bertemu si pembohong kecil di jalan. Itu yang menahanku. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi istriku? Bawa aku menemuinya dulu. Tolong. Kondisi Nyonya Sterling untuk saat ini stabil. Setelah beristirahat sebentar, dia akan siap untuk operasi. Sebenarnya, kebetulan, rumah sakit kami memiliki pasien lain yang mengidap penyakit keturunan yang sama dengan istri Anda. Apa yang baru saja kamu katakan? Anak itu, dia di mana? Nenek anak itu. Dia ada di bangsal ini.
Itu dia, benar-benar nenek anak itu. Nona Clark, baru-baru ini dirampok. Kedua ginjalnya rusak parah. Dia sangat butuh transplantasi. Anak ini, Andy, untuk membayar biaya pengobatan, dia sudah mengumpulkan botol beberapa hari terakhir. Kami para dokter sangat kasihan padanya. Anak itu tidak berbohong padaku. Penyakit keturunan yang sama. Mungkinkah dia, anakku? Bahkan kalau Nak itu berkata jujur, dia tetap mencuri liontinku. Itu tak bisa dimaafkan. Ayo kita pergi. Silakan duluan, Tuan Sterling. Sayang, Nak datang menjengukmu. Arthur, apa kau sudah menemukan Ray kita? Sayang, maafkan aku. Kami belum menemukan Ray. Tapi jangan khawatir, cepat atau lambat, kami akan menemukannya. Sayang, untuk beberapa hari ke depan, jangan pikirkan apapun, dengarkan saja kata dokter, kita fokus dulu untuk menyembuhkanmu. Oke? Ada apa? Arthur, kau sudah dengar? Ada seorang Nak di rumah sakit ini yang punya penyakit jantung keturunan sama sepertiku. Kadang aku berpikir, jika Ray kita mungkin juga punya penyakit ini, apa dia minum obatnya dengan benar? Apa dia baik-baik saja? Sayang, tolong, jangan khawatir. Ray kita anak yang baik, dan surga akan melindunginya. Dia akan baik-baik saja. Tuan Sterling, Dr. Taylor minta kami melakukan beberapa tes pada Nyonya Sterling. Baiklah. Sayang, kamu fokus saja untuk sembuh. Kami akan menemukan Ray. Arthur, tunggu sebentar. Liontin ini, kau lupa membawanya kemarin. Hah? Ini, kenapa bisa ada dua liontin? Kenapa bisa ada dua? Ini milik Raiku. Mungkinkah? Itu Ray. Itu Ray kita. Benar, itu Ray kami. Kami menemukan Ray. Ray, kami menemukannya. Itu Ray kami. Ya, kami menemukannya. Itu Ray kami. Aku melihatnya. Aku melihat Ray kami hari ini. Sayang. Lihatlah dua liontin ini. Hari ini, aku akhirnya bertemu Ray kami. Itu Ray kami. Kami menemukannya. Itu Ray kami. Sayang, kamu fokus saja untuk sembuh. Aku akan menjemput Ray sekarang. Pergi, cepat. Dokter bilang kalau di bangsal ini nenek Ray tinggal. Sepertinya, Ray benar-benar diadopsi. Tuan Sterling, apa yang Anda lakukan di sini? Dengarkan. Apapun yang terjadi, kamu obati wanita tua ini sampai sembuh. Cucunya adalah Rayku, putra yang hilang bertahun-tahun lalu. Maksudmu Andi adalah putramu? Ya, Suara siapa itu? Dia bilang Andi adalah anaknya. aku tak pernah membayangkan Ray ada di sini bersamaku. Itu luar biasa, Andy menemukan ayahnya. Dia punya rumah sekarang? Ayo Andy, kamu harus cari uang untuk menyelamatkan nenek. Aku mau sekeranjang roti ini. Lapar sekali. Aku sangat ingin makan bakpao. Tidak mungkin. Uang ini untuk pengobatan nenek. Hei, Andy. Mulai sekarang, kamu harus jadi anak yang baik, jangan mencuri atau merampok. Jangan nakali teman sekelasmu. Mengerti? Aku tahu nenek.
Andy anak yang baik. Andy akan melakukan apa kata nenek. Roti ini kotor, benar kan? Sekarang nggak ada yang mau. Wanginya enak banget. Hei, lagi makan apa? Andy pikir roti yang di tanah itu bukan milik siapa-siapa. Maaf, Pak. Hei, kamu, nak. Ambil ini dan makanlah. Yang di tanah itu kotor, bisa bikin kamu sakit. Aku perlu cari uang untuk obati nenek. Kalau aku bilang makan, ya makan. Udah, jangan banyak bicara, ambil. Tunggu sebentar. Pak, aku bisa cari uang di sini juga nggak? Ambil. Terima kasih, Pak. Kasihan sekali anak itu. Hei, nak, kamu sendirian di sini? Tuan, saya mau jual barang daur ulang ini. Oke. Nak, wah, kamu hebat sekali. Kamu kumpulkan semua ini sendiri? Ya, Andy yang kumpulkan semuanya sendiri. Andy mau cari uang untuk biaya pengobatan nenek. Nak, uang ini milikmu, jangan sampai hilang, ya? Terima kasih, Tuan. Bagus, Andy dapat uang lebih banyak lagi. Andy pasti bisa mengumpulkan cukup uang untuk operasi nenek. Tadi kamu salah hitung ya. Kardus ini paling cuma bernilai 2 dolar. Kamu kasih dia 5 dolar. Anak itu sedang susah. Kita harus bantu kalau bisa, sedikit pun berarti. Masih kecil saja, orang tuanya juga tidak ada. Anak malang itu. Dasar anak sialan. Waktu itu, semua salahmu karena berteriak. Kamu menarik perhatian patroli ke kita. Sekarang kita jadi buronan gara-gara kamu. Biar kulihat bagaimana aku menghadapimu sekarang. Kamu mau ngapain? Ray nggak takut sama kamu. Jangan mendekat. Jangan takut, nak, kami sudah berubah. Betul, kami bukan orang jahat. Kamu ngumpulin besi bekas buat biaya pengobatan nenekmu, kan? Aku tahu tempat yang banyak besi bekasnya. Jadi, gimana? Mau aku antar ke sana? Kamu nggak bohong, kan? Kalau kami bohong, kami ini anjing. Oke, kalau begitu, aku ikut sama kamu. Bagus, pasiennya sudah sadar. Nyonya Clark, Anda baik-baik saja. Nyonya Clark, orang yang membiayai operasi cangkok ginjal Anda adalah Bapak ini, Tuan Sterling. Halo. Saya Arthur Sterling. Saya ayah Ray. Ayah Ray. Luar biasa. Ray sekarang punya rumah. Delapan tahun yang lalu, aku menyelamatkan Andy dari perdagangan manusia. Waktu itu, dia cuma sebesar ini. Masih bayi yang dibedong. Dia nggak berhenti nangis. Aku dan Davis melapor ke pihak berwajib. Kami menunggu lama sekali, tapi keluarganya tidak pernah menghubungi. Jadi aku mengadopsi Andy dan membesarkannya sejak itu. Tubuh tuaku ini sudah tidak berguna, aku bahkan tidak bisa menjaga uang pengobatan Andy.
Nyonya Clark, jangan khawatir. Sekarang aku di sini, dan aku janji aku akan merawat Nyonya dan Andi dengan baik, dan aku akan pastikan Nyonya terawat di masa tua. Sudahlah. Andi pasti sudah tidak sabar ingin bertemu. Ayo pulang. Baik. Nona Clark, dengan kondisi luka Nona, seharusnya Nona belum boleh turun dari tempat tidur. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kami akan carikan kursi roda. Iya. Kursi roda. Andi. Keluar dan lihat siapa yang datang. Andi. Andy, aneh. Andy selalu di rumah. Kemana dia pergi? Andy. Keluar dan lihat. Martha, kamu sudah keluar dari rumah sakit? Tuan Smith, apa kamu melihat Andiku? Andi, aku sering melihatnya keluar belakangan ini. Oh, iya. Belakangan ini dia berusaha mencari uang untuk biaya pengobatanmu. Dia pergi setiap hari untuk mengumpulkan sampah dan besi tua. Apa? Andy pergi mengumpulkan besi tua. Ini semua salahku, karena mencurigai Andi sebagai pencuri, dan mengambil uangnya. Kalau tidak Andi tidak perlu pergi mengumpulkan besi tua, dan menderita. Aku gagal sebagai seorang ayah. Kita sekarang harus mencari anak itu dulu. Sudah semakin malam, jadi seharusnya, Andi sudah seharusnya pulang sekarang. Andi tidak mungkin dalam masalah, kan? Ngomong-ngomong, Davis, 3 orang dari keluarga Jones itu, apakah polisi sudah menemukan mereka? Belum. Mereka bersembunyi, jadi mungkin butuh waktu untuk menemukan mereka. Mereka sebelumnya ingin membunuhku, jadi aku khawatir Andy mungkin dalam bahaya. Bajingan-bajingan itu, kalau mereka berani menyentuh Andi, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Benar, ayo kita telepon dulu. Kalau ada sesuatu terjadi pada Andi, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada ibunya. Ya, ayo telepon dulu. Cepat. Ayo. Itu Max. Max adalah anjing militer, dan dia tahu bau Andi. Ikuti dia, kita mungkin bisa menemukan Andi. Max, Cepat. Kalian mau bawa aku kemana? Sebentar lagi sampai. Kita hampir sampai. Cepat, bergerak. Kalian bertiga, si penjahat kalian yang menyakiti nenekku. Bocah sialan, kita bertemu lagi. Waktu itu, teriakanmu lah yang menghentikanku membunuh Martha dan membuatku masuk daftar buronan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Kalian monster akan mendapat balasan. Sayang, buang-buang tenaga saja untuk bocah sialan ini. Tangkap dia dan jual dia ke tempat terpencil. Ya, aku ingin Martha tidak pernah melihat bocah sialan ini lagi. Ibu, ayah, tunggu. Sebelum itu, aku akan memotong jarinya dan mengirimnya ke Martha sebagai hadiah. Berhenti. Sial, anjing liar itu lagi, mengacaukan rencanaku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pak, Andy benar-benar tidak mencuri liontinnya. Liontin itu memang milik Andy. Itu salah ayah. Ayah salah menyalahkan Andi. Kamu ayahku. Ya, aku ayahmu. Lihat. Kita punya liontin yang sama. Bagus, sekarang Andy punya ayah. Chloe Jones, kamu menolak untuk bertobat. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Sialan Martha Clark, hampir saja aku menghancurkan cucunya. Chloe Jones, kenapa kamu terus berusaha membalas dendam pada Nyonya Clark? Nyonya Clark, Dia yang menyebabkan seluruh keluargaku di penjara. Dia menghancurkan semua yang kumiliki. tapi semua ini adalah salahmu sendiri. Dan lagi, yang kamu lakukan sungguh tidak tahu terima kasih. Aku tidak tahu terima kasih. Martha Clark adalah musuhku, bukan penyelamatku.
Siapa yang kamu sebut musuh? Martha Clark, kamu masih hidup? Chloe Jones. Kamu ingat gempa bumi 13 tahun yang lalu? Apa maksudmu? Putraku adalah seorang tentara penyelamat di gempa bumi itu. Setelah dia menyelamatkan seluruh keluargamu, dia terkubur dalam gempa susulan. Bagaimana mungkin? Aku ingat ada seseorang seperti itu yang menyelamatkan kami dan terkubur dalam gempa bumi. Mungkinkah dia adalah putramu? Putraku mengorbankan dirinya dalam penyelamatan itu. Gempa bumi itu hampir menghapus seluruh kota dari peta. Untuk membantu penanggulangan, mereka mengatur agar kamu pindah ke kompleks. Setelah jenazah putra saya ditemukan, saya juga pindah ke sini. Baru 8 tahun lalu, Abu putra saya baru saja dimakamkan di pemakaman veteran. Kamu sudah memfitnahnya, menuduhnya menyerang putrimu. Kamu masih manusia tidak sih? Menyebarkan rumor seperti itu, dan memfitnah penyelamatmu sendiri. Dan bahkan setelah kamu keluar, kamu tidak menunjukkan penyesalan. Bagaimana mungkin? Pahlawan yang menyelamatkanku ternyata adalah putramu. Namanya Max. Dan aku benar-benar memfitnah penyelamatku sendiri, dan menuduhnya menyerangku. Tapi itu bahkan bukan bagian terburuknya. Setelah kamu keluar dari penjara, Nyonya Clark khawatir kamu tidak baik-baik saja. Dia diam-diam membeli bahan makanan untuk membantumu. Apa? Barang-barang itu? Bukankah itu dari komunitas? Kamu bangkrut secara moral? Mengapa komunitas mau membantu sampah sepertimu? Semua itu semuanya dibayar oleh Nyonya Clark sendiri. Martha, mengapa kamu membantu kami? Saya pikir kamu hanya sesaat tersesat dan masih ada harapan untukmu. Tidak hanya memfitnah penyelamatku, aku juga menyakiti ibunya berulang kali. Kami benar-benar lebih rendah dari binatang. Nyonya Clark sudah memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu. Tapi kamu terus melakukan kejahatan. Kali ini, saat kamu kembali ke dalam, sebaiknya kamu benar-benar berubah. Maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan masuk dan benar-benar mengubah caraku. Anakku, penyakit Andy sudah sembuh, dan dia sudah menemukan orang tuanya. Berkat doa-doa Anda, Paman Max, jangan khawatir. Andy akan merawat nenek untukmu. Andy akan belajar giat dan tumbuh menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat, seperti Paman Max. kamu dengar itu? Andy sudah benar-benar besar. Dia bilang ingin menjadi tentara sepertimu. Ibu dan Andy sekarang punya rumah baru. Ibu sekarang hidup bahagia. Tuan Sterling, sekarang Anda sudah menemukan putra Anda. Apakah Anda masih berencana kembali ke luar negeri? Bagaimana rencana Anda membalas orang yang membesarkan putra Anda selama 8 tahun, Nona Clark? Semuanya? Setelah kembali, rencana awal kami adalah menemukan putra kami secepat mungkin, lalu pergi ke luar negeri. Namun, pengalaman saya di sini membuat saya sadar bahwa daripada seseorang yang kabur ke luar negeri dengan kekayaannya, negara kita butuh orang-orang yang bersemangat, yang bisa membantu membangun bangsa. Jadi, saya telah memutuskan untuk memindahkan semua aset saya di luar negeri ke sini, untuk menumbuhkan bakat dan membangun negara kita. Selain itu, mengenai Nona Clark, kami telah mengangkatnya sebagai ibu baptis kami. Mulai sekarang, kami adalah keluarga. Kami juga akan
merawat Nona Clark seumur hidupnya. Namun, sebelum itu, kami juga akan memenuhi Nona Clark keinginan kecilnya. Nona Clark, apa keinginan Anda? Aku ingin membuka sekolah amal, agar semua anak-anak tanpa orang tua bisa punya rumah dan bersekolah, agar mereka bisa tumbuh besar dan membangun tanah air kita. Luar biasa.